Rasman Arif Nasution vs Hotman Paris ricuh di persidangan. KY ada dugaan perbuatan merendahkan hakim. Saya bilang sama mereka, laporkan, jangan pasal ece-ece, itu pasal remeh-temeh itu. 335 setahun, kan begitu Bang ya? 207 3 minggu. Iya, baru ini ada di dunia ini. Jangan sampai yang dibilang sama Pak Anies, di negara apa ini, ha? Negara apa nih? Kodoha atau apa? Jangan sampai baru ini ada di dunia negara demokrasi, satu lembaga tertinggi Mahkamah Agung memerintahkan lembaga di bawahnya untuk melaporkan para lawyer yang protes. Kalau mereka fair, saya datang ke KY, saya datang ke Mahkamah Agung, mereka preskon di atas, kami tunggu di bawah, tidak berani. Di mana gentlenya? Mereka pengecut, sama dengan Hotman Paris yang pengecut. Mana dia? Debat, bawa dia ke sini, jangan ngucap-ngucap di media. Begitu sikap saya. Tapi tolong yang keras nih Pak, sama kura-kura ninja. Ngejek-ngejek kerja, saya juga diajak-ajak sama dia terus. Semua diajak-ajak kita. Orang tua kita diajak semua sama dia. Memang dia ini nggak tahu berterima kasih. Saya punya bukti dia dulu terima uang pakai nama KPK segala macam. Saya punya bukti semua. Ada BAP KPK-nya di tangan saya. Tapi dia ngomongnya itu, ngomongnya mana ya? Saya tidak pernah menghina pengadilan. Tapi banyak koruptor, aku masuk penjara, ngomongnya gitu. Nggak menghina tapi dia ulangi lagi menghina gitu. Nggak tahu pakai gaya bahasa apa gitu. Ya Bang, nggak? Misalnya saya nggak bilang kamu cantik, tapi walaupun kamu jelek, saya nggak bilang kamu jelek gitu kan. Gitu, oh sama aja kan, betul nggak? Sama aja kita bilang orang jelek gitu. Saya nggak pernah bilang fitnah kamu cantik. Kalau saya bilang kamu cantik itu fitnah, sama aja kan? Ya gitu kayak ngomongnya. Sungguh sangat tidak akal sehat seorang pengacara yang sedang diadili, nasibnya di tangan hakim, tapi kok dia begitu teganya bilang hai koruptor katanya terhadap hakim. Terus ada lagi itu yang nggak jelas kelakuannya itu si Firdaus. Belum pernah dalam sejarah peradilan Indonesia pengacara pakai jubah naik ke meja. Di mana otaknya itu si Firdaus tiba-tiba bilang saya nggak sadar, tiba-tiba kaki gua ke meja. Jadi benar-benar tindakan dari pengadilan itu sangat tepat. Kalau kamu menangani perkara di pengadilan pakai pengacara seperti itu yang dimusuhin oleh hakim, apa kamu mau perkara kamu kalah? Dari segi de facto bisnis, saya yakin klien dia akan kabur semuanya. Dalam hal ini kura-kura ninja maupun istrinya sebaiknya dia saja yang diproses. Tapi kalau pengacara ini sudahlah, kita minta organisasi advokat, pengacaranya nggak usah dipidana. Pengacara udah dipecat itu udah lebih parah daripada pidana gitu. Karena biar bagaimanapun mereka kan mengatasnamakan kliennya walaupun ada melanggar. Dan memang agak dimaklumi sih, Mahkamah Agung ini nggak terlalu ribut banget karena memang kondisinya saat sidang selesai. Nah, yang paling banyak ngoceh itu adalah kura-kura ninja nih ketika di pengadilan. Itu saja. Dan kita minta supaya pada sidang berikut langsung dimasukin aja penetapan penahanan. Seorang hakim kalau sudah bikin laporan-laporan pidana sedangkan dia memegang terdakwa yang nggak dipenjara itu kelewatan gitu. Ya tolong dipenjara. Nah, nanti nggak usah berkembang lagi Pak. Memang ribut itu wajar. Sebagaimana Perma nomor 5 tahun 2020 pasal 3 kan. Kan hakim itu yang menentukan sidang itu terbuka atau tertutup. Wewenangnya mutlak di tangannya hakim. Senang tidak senang kita harus tunduk. Meskipun dalam hal ini saya mendengar ceritanya saya tidak di tempat bahwa tiba-tiba tanpa musyawarah, tatanya sudah musyawarah dinyatakan tertutup. Dengan alasannya ada asusila dan sebagainya, itu bisa ajukan protes. Memang jangan lupa dengan adanya suatu tindakan-tindakan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang advokat, yang menjadi korbannya itu kita advokat semua. Hakim itu akan antipati, kalian advokat brengsek semua, kira-kira begitu. Memang seperti contoh kan, mengapa kita sekarang kalau sidang kita diwajibkan panggil yang mulia? Undang-undang kita tidak ada mengatakan yang mulia. Tapi dengan alasannya orang-orang dengan ikhlas manggil yang mulia dengan harapan apa? Hakim itu bisa simpati sama kita.
Komisi Yudisial menanggapi soal kericuan di ruang sidang yang melibatkan dua pengacara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025. Dalam sidang itu Rasman duduk sebagai terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris. Komisi Yudisial telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan keterangan terkait kericuan sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa RN, kata juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan tertulis. Dia menuturkan tindakan tersebut merupakan respon cepat Komisi Yudisial sebab ada dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim. Sehari setelah kericuan sidang Rasman Nasution dan Hotman Paris viral, tim advokasi hakim KY telah bertemu dengan Ketua PN Jakarta Utara. Selain itu, Komisi Yudisial juga bertemu dengan Majelis Hakim Perkara Pencemaran Nama Baik terdakwa Rasman Nasution. Ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Mukti menjelaskan, peristiwa ini dipicu saat Majelis Hakim meminta persidangan dengan agenda keterangan saksi korban dilaksanakan secara tertutup. Sebab ada materi berupa foto-foto yang mengandung kesusilaan. Namun sidang menjadi ricuh karena Rasman Nasution menolak dan memaksa persidangan digelar secara terbuka. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @HotmanParisOfficial, tampak Rasman menghampiri Hotman Paris setelah majelis hakim keluar dari ruangan. Rasman terlihat memegang pundak Hotman yang sedang duduk di kursi saksi. Keduanya pun dilerai dan Hotman digiring keluar ruang sidang. Tidak hanya itu, dalam video viral lainnya, salah satu pengacara Rasman naik ke atas meja. KY sangat menyayangkan peristiwa ini dan berharap tidak ada peristiwa serupa di kemudian hari, ujar anggota Komisi Yudisial ini. Kami meminta pihak-pihak perkara untuk menghormati pengadilan dan hakim, serta menjaga tata tertib persidangan. Hal senada disampaikan anggota KY bin Ziyad Qaddafi, selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Komisi Yudisial. KY mengimbau kepada para advokat agar dapat menjaga marwah hakim dan ketertiban di pengadilan, tegasnya. Dia menuturkan KY berperan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menurut pasal 20 ayat 1 huruf E Undang-Undang KY, Komisi Yudisial bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.